Hai, halo semuanya. Selamat sore. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Melina Putri Wismurti, Festival Co-Director dari Europe on Screen 2023. Maaf ya kalau suaranya agak serak karena saya kebetulan juga lagi nggak fit hari ini. Em, tapi kalau misalnya kalian, semoga suara saya terdengar dengan baik. Dan kali ini kita hadir kembali bersama Road to Europe on Screen 2023 Instagram Live Session. Sesi ini sudah kami mulai sebenarnya dari awal bulan ini, dan kita juga sudah mulai rangkaian program dari Road to EOS 2023 itu dengan mengadakan pembukaan short film pitching project EOS 2023. Jadi teman-teman yang ingin ikutan submit ide karya film pendek kalian agar bisa mendapatkan sebagian besar dana produksi dari Europe on Screen, silakan ikutan, silakan daftar karena masih terbuka sampai akhir bulan April ini. Kami membuka open submission ini sejak sejak akhir bulan Maret sambil memperingati Hari Film Nasional juga. Jadi kalau teman-teman ingin ikutan mendaftar, silakan, masih terbuka, masih banyak formulirnya, bisa diikuti di sana. Nanti akan terpilih beberapa finalis yang bisa mempresentasikan ide film mereka di depan para juri yang terpilih nanti pada saat festival berlangsung. Dan siapa tahu kalian bisa memenangkan dana produksi sebagian dari Europe on Screen untuk memproduksi film kalian. Beberapa ada juga tadi pertanyaan yang masuk yang saya lihat di Instagramnya Europe on Screen, bahwa ada beberapa yang bertanya apakah bila saya tinggalnya di luar negeri atau bila saya orang Indonesia tapi tidak tinggal di Indonesia, apakah bisa mendaftar? Sebenarnya selama produksi filmnya kebanyakan dilakukan di Indonesia dan juga kru-kru filmnya juga ada di Indonesia sih, menurut saya masih masih ini ya masih masih bisa mendaftar. Memang kita mengutamakan teman-teman yang berlokasi di Indonesia yang bisa ikutan. Tapi kenapa tidak dicoba dulu saja? Siapa tahu idenya lolos seleksi dan disukai juri juga. Oke, hari ini kita akan ngobrol dengan rekan saya dan teman saya sejak lama, Faradila Daud, yang juga sudah kerja bareng bersama juga di festival film kami berdua. Dan beliau, Farah, juga merupakan festival programmer dari awal, baik dari GFest dan juga sekarang di Sheffield. Tapi mungkin nanti kita bisa langsung dengarkan dari Farah sekarang lagi sibuk apa saja ya. Sebentar, aku accept dulu. Halo Hai, Farah. hai Put, apa kabar? Baik, baik. Lagi batuk aja sih, tapi jadi suaranya agak serak, maaf ya. Ya sama, lagi musim kayaknya. Iya nih, ya ampun. Kamu apa kabar? Lagi di mana sekarang? Baik, lagi di Jakarta masih. Oke, oke, oke. Tadi aku sedikit menceritakan tentang dirimu nih. Mungkin lebih baik dari dirimu aja ya, memperkenalkan dirimu. Iya, by the way namanya Faradila Nurdin. Gak apa-apa dulu. Jadi aslinya namanya Faradila doang, suka ganti-ganti nama belakang terus kayak udah lama nggak pakai Daud kan. Aduh, aduh, maaf, maaf ya, ya, sama Janur Nggak nih. apa, nggak apa-apa. Cuman ya ketahuan temen lama, ingetnya masih Daud. Ya, kalau ketahuan bisa sampai bagian yang itu, berarti tahu ya, pasti dari mana kenalnya. Iya. Gimana Put? Iya, mungkin bisa diceritakan dulu, Far, profesimu sekarang lagi ngapain? Kan dulu banyak nih, pernah di Indox, di Seven, apa segala macam. Jadi mungkin sekarang bisa diceritakan. Kesibukannya Kalau sekarang, profesional. sekarang lagi freelance. Sekarang udah kembali menjadi freelancer. Terus yang lagi Hmm. dikerjain sekarang Sheffield Doctors lagi, jadi program advisor. Um,
pekerjaan yang seru sebenarnya ini kayak kembali ke zaman dulu waktu kita masih kerja bareng di 21, ingat nggak? 21 Short Film Festival. Jadi ya pekerjaannya mengkurasi film, apalagi karena ini festivalnya mendapatkan submission dari seluruh dunia, jadi yang ditonton filmnya ratusan. Ini kayak baru keluar dari gua nih. Pagi sampai malam nonton aja gitu. Jadi baru selesai sih masa kurasinya. Mungkin Putri juga mengalami ya, menyambut EOS ya, sebentar lagi ya. Iya, the life of film programmer ya, masuk guanya pagi, keluarnya pagi lagi. Iya, udah asosial, udah lupa juga di luar lagi ada apa aja ya gitu. Tapi emang itu seru sih, kalau passion kan gitu ya Put ya, seneng-seneng aja. Aku jadi kebayang tuh kalau kamu jadi program advisor terus misalnya nonton gitu kan di Sheffield, itu tuh kayak kita dulu nggak sih waktu di XX1 yang nongkrong di rumahnya Lenny gitu, di rumah satu orang, terus kita nonton rame-rame gitu, terus akhirnya menentukan yang mana gitu. Kayak gitu nggak sih prosesnya? Kayak gitu tuh udah terakhirnya kan, udah di shortlist kan, baru kita nonton bareng diskusi ya. Kalau ini karena semuanya remotely, jadi kalau di Sheffield itu memang disebar advisernya dari berbagai negara, dari berbagai benua gitu. Jadi kita nggak mungkin kerja bareng, ya paling kita cuma sempat ketemu di Zoom, tapi sifatnya juga kalau kayak advisor itu kita ibaratnya memberi penilaian dari film-film yang kita tonton, yang disubmit, terus bikin notes, itu bedanya ya. Bikin notes nulis, sudah kayak bikin disertasi, tiap film harus ada notes khusus. Terus ya udah kita send ke kayak kreatif directornya, nanti itu apa namanya, semacam penilaian di paling nanti diskusinya bisa one on one atau secara grup ya, membahas kayak oke, tren apa aja yang muncul dari film yang kita tonton, apakah ada sebuah benang merah yang bisa kita pakai sebagai kayak tema program besar, terus apalagi ya ya paling kayak bisa cerita soal kendala-kendala apa, karena kalau di dokumenter juga pasti banyak ethics atau kayak due diligence yang apa namanya bisa kita sharing sesama advisor, karena biasanya kalau misalnya kayak aku nih kan dari Indonesia, hitungannya Southeast Asia, biasanya mereka nggak kasih film Southeast Asia ke aku yang untuk ditonton, karena biar nggak bias kan gitu, karena ada perspektif berbeda. Terus sudah biasanya tahu filmmakernya lah, biasanya tahu projectnya dari lama lah gitu kan, jadi biasanya itu di cross ke yang lain. Terus nanti ya paling kalau misalnya butuh cek-cek tentang apa namanya ya background atau apa, itu bisa sharing saja. Oke, seru banget ya. Jadi kamu dapatnya apa jadinya, film-film dari mana yang kamu lihat jadinya sekarang? Banyak, dari mana aja sih Bang. Pokoknya yang bukan Southeast Asia. Kelihatannya kayak lagi trauma, semacam ditransportasi ke berbagai negara. Tapi sebenarnya di kamar doang. Nah, yang kebanyakan ditonton apa nih kalau di Doc Sheffield? Misalnya apakah shortnya juga atau semuanya justru? Kalau aku tuh kebetulan film panjang semua. Jadi Jadi kalau film pendek enak ya dulu ya. Iya ya, kalau film pendek kan seru nih, seru, bisa banyak gitu Kak. Bisa banyak, enggak, satu hari ada limitnya. Cuma bisa nonton berapa. Iya sih, kebayang kalau nggak kepalanya meledak. Iya gitu. Nah terus biasanya terus itu ada idenya nggak sih, dirimu tuh ada pakem sendiri nggak sih kalau misalnya lagi programming kayak gini, apalagi terutama film dokumenter ya, ada pakem misalnya, nggak, maksudnya bukan pakem as in penilaian bahwa film ini oke atau enggak, tapi lebih kepada would I go watch this film until end, atau ada batasan pas setengah jam, aduh kayaknya gue nggak bisa lagi nih nonton film ini, atau apa, atau harus nonton semuanya, atau memang tipe yang seperti itu, atau gimana? Jadi gini Put, aku complicated part karena sebelum apa namanya ngerjain programming kayak sekarang kan aku juga 5 tahun lebih gitu mengerjakan lab film. Jadi mendampingi teman-teman pembuat film dokumenter kan. Jadi tahu betapa panjangnya proses itu, bisa 5 tahun dari mulai development, syuting gitu sampai film editing sampai selesai. Sehingga ketika menonton film yang hampir 100 kemarin, nggak kayaknya I have to give it a chance. Jadi semua film ditonton sampai habis. Even though
gitu. Jadi udah nggak ada threshold lagi yang kayak aduh 5 menit bosen nggak lanjut, nggak sih, kayak trying to be fair. Waduh, ada yang sampai 5 menit bisa langsung lanjut ya. Dulu kalau film pendek, Iya, iya memang. nggak sih? Iya sih. Nah, betul Kalau juga film ya. pendek iya. Kalau film panjang, Ya. kalau sekarang jadi kayak kebetulan juga kemarin emang fokus kayak, jadi sekarang kalau ngambil project satu aja gitu, nggak didouble sama yang lain, jadi waktunya emang didedikasiin aja gitu buat nonton semua. And I mean I love watching like you too I guess. Jadi dan untungnya film dokumenter kan, jadi apa namanya, meskipun mungkin kita nggak begitu resonate sama storytellingnya atau apa, tapi pasti selalu ada sesuatu yang bisa dipelajari saat menontonnya gitu. Hmm. Ya, Jadi betul sekalian betul. belajar. Sambil ngeliat ya. Pokoknya kita kalau misalnya memang kalau mau jadi film programmer itu, mungkin buat teman-teman Europe on Screen juga hadir di sini, memang dibutuhkan kesabaran tingkat tinggi ya. Kita harus bisa mencari apa yang bagus, apapun yang positif biar belajar sesuatu dari apapun yang kita tonton gitu kan ya. Nah, mungkin lebih kepada pertanyaan, akhirnya apa sih yang membuat dirimu itu akhirnya lebih fokus ke film dokumenter terkait film programming. Padahal dulu kan kita banyak yang macam-macam ya untuk film programmingnya sendiri. Itu lebih bukannya direncanakan atau diproyeksiin khusus, mungkin karena lebih networknya aja ya, karena sejak tahun 2014 kan aku gabung sama Indox full time. Jadi memang mengerjakannya semua program-program pelatihan dokumenter atau festival dokumenter, mau nggak mau networknya jadi di situ gitu. Jadi saat sekarang juga sudah nggak di Indox lagi pun, networknya masih di dokumenter. Jadi emang hatinya udah jatuh juga ke dokumenter. Padahal awalnya dulu emang film pendek sih. Mostly dulu kalau aku kan startnya di Minikino. Dari zaman kuliah gitu, jadi emang fokusnya di film pendek, jadi nggak pernah direncanakan, tapi emang ya kita kan tergantung network ya kerjaannya. Iya, beggar don't be a chooser ya. Enggak, kita nggak pilih-pilih, tapi kemarin juga sempet ini sih, karena freelance, terus kalau waktu lagi kosong sempet ngerjain juga kayak lab pelatihan untuk produser fiksi. Kemarin sempet juga ngerjain itu lab fiksi untuk Jakarta Film Week kemarin gitu. Oke. Jadi tapi memang akhirnya karena networknya memang lebih banyak di film dokumenter, jadi akhirnya memang sekarang lebih cenderung ke dokumenter ya. Nah, karena sudah memiliki pengalaman memprogramming berbagai macam film, itu ada perbedaan mendasar nggak sih, Far? Untuk memprogramming dokumenter sendiri, atau mungkin memprogramming film pendek, atau mau programming film lainnya? Apa ya, susah juga sih nih bedanya. Sebenarnya udah lama juga sih nggak programming fiksi, tapi memang kalau di dokumenter itu pastinya kita kalau dari topik atau cerita kan there's nothing new under the sun, tapi yang harus kita lihat adalah storytellingnya gitu, approach mereka, apakah ada sesuatu yang breakthrough, apakah ada cara penyampaian kreatif yang disampaikan. Terus sebenarnya sekarang juga lebih cenderung menyukai dokumenter yang bisa mengolah rasa gitu saat menontonnya. Kayak nonton film fiksi gitu kan sering banyak sekarang ya, bukan berarti dokumenternya rekaan, tapi banyak yang memang pendekatannya observasional misalnya, jadi kita bisa mengikuti beberapa karakter seolah-olah seperti menonton film fiksi, tapi enggak, ini sebenarnya kayak mau menggambarkan realita dengan berbagai layer social issue di dalamnya, jadi seru gitu. Jadi kita bisa nangis juga, marah juga nontonnya. Kayak banyak sekarang film yang udah mulai kayak gitu pendekatan, dari dulu sih sebenarnya udah banyak. Terus apalagi ya dasar programmingnya ini sih juga, kalau misalnya kayak dokumenter itu karena selalu topic based, nggak cuma subject based, topic based juga. Kita juga ngelihat dari seberapa enticing karakter yang diambil gitu. Jadi nggak cuma ceritanya aja. Sama yaitu due diligence, karena untuk dokumenter banyak banget PR di belakangnya, harus ada kayak consent agreement, kita mastiin emang filmnya tuh sudah punya release form, apalagi ya semacam itu sih. Terus yang kayak emang tidak akan menyinggung sebuah pihak misalnya tanpa izin, hal-hal kayak itu sebenarnya yang jadi bagian dari pekerjaan programmer untuk memastikan gitu.
Ya, jadi nggak cuma sekedar hanya filmnya sesuai dan menyukai filmnya terhadap sesuai dengan festival yang dibawa, tapi juga ada banyak aspek lainnya tadi ya seperti yaitu dia semoga tidak menyinggung beberapa pihak atau harus diperkirakan prediksi ke depannya seperti apa, perspektif yang dilihat juga seperti apa, apakah cocok juga dengan Mm-mm. festivalnya atau gitu ya. Iya, Nah, lebih itu tadi kan ethical questions aja behind ya, the making of the documentary gitu. ya. Tadi kan dirimu sempat ngomong soal bahwa sempat ikutan juga lab development untuk yang fiksi. Nah, itu ada bedanya nggak sih lab development yang fiksi atau dokumenter atau film panjang atau film pendek itu beda-bedanya apa sih, Pak? Kemarin jadi sambil mempelajari sih, karena awalnya juga kayak, oh ngerti nggak ya bikin lab untuk fiksi beda nggak ya sama dokumenter, tapi sebenarnya kalau lab itu kayak managing lab mungkin base-nya bisa dilihat sama adalah gimana menciptakan ruang untuk para pesertanya, pembuat filmnya bisa tersupport. Kalau misalnya kayak aku gitu merasa kalau misalnya filmnya bisa didiskusikan dan mendapat support, akhirnya sama, jadi perbedaannya jadi nggak begitu kentara karena sama aja karena lab itu kan awal sebelum filmnya dibuat, jadi mentornya pasti mengarahkan gimana presentasinya bisa dibuat jelas dulu, jadi kan masih presentasi dulu biasanya, masih project, jadi lebih ke penyampaian, ke apa namanya, kalau kita pitch biasanya buat buat funder gitu. Jadi aspek-aspek samanya di itu sih, cuman jadi kalau di fiksi ya ada tambahan perintilan kayak oke, pilihan pemainnya, kenapa memilih pemain ini, terus siapa krunya, perintilan itu yang mungkin nggak terlalu banyak diolah di dokumenter karena lebih ke dokumenter. Nah, dokumenter juga serunya adalah karena nggak ada, sebenarnya seharusnya dokumenter kan kita nggak tahu hasilnya kayak apa, tapi setiap kita bikin lab itu pesertanya harus dilatih memprediksi apa yang mungkin terjadi. Oh wow, itu seru banget. Jadi bukan memprediksi banget sih, tapi lebih kayak okay, how do you foresee your film is going to end, what's going to be like the goal ending, kira-kira apa yang akan terjadi. Yang akan terjadi nanti tergantung apa yang ada di lapangan kan, tapi kita kayak harus bisa tahu oke, misalkan mau bikin film tentang pemilu gitu, oh tapi endingnya nanti di pemilu itu gitu. Jadi harus menemukan momentum-momentum yang dipakai buat mengaitkan ceritanya, itu biasanya kalau di lab pengembangan cerita gitu. Oke. Nah, menarik juga ya untuk perbedaannya ya untuk ke lab development ini. Nah, terus kalau misalnya tadi kan ngomongin soal lab development juga terkait dengan pengalaman ngurusin Dogs by the Sea juga, itu sebenarnya ide-ide project atau seperti apa sih yang biasanya menarik minat, atau film dokumenter seperti apa gitu yang biasanya untuk bisa terpilih untuk lab development semacam itu? Ya kalau misalnya lab dokumenter, Dogs by the Sea maupun lab-lab lainnya yang endingnya di pitching forum, sudah pasti akhirnya nggak melulu soal, kalau cerita itu bisa subjektif dari apa namanya asesernya biasanya kan. Apakah apalagi kalau misalnya perspektifnya mau bikin international forum atau international audience nantinya kan, jadi apa yang menurut kita ceritanya penting belum tentu resonate sama penonton di negara lain, misalnya kayak gitu. Jadi selalu dicari sesuatu yang kira-kira universal gitu. Ini juga bisa dirasakan dalam level yang berbeda mungkin, tapi apa namanya bisa resonate ke ini sih penonton di negara lain. Terus udah pasti kalau untuk di lab itu mesti dicek keseriusan pembuat filmnya, karena kan banyak orang yang punya ide cerita, ya punya aja gitu, tapi kan belum tentu punya apa namanya ya kekuatan untuk menyelesaikan sampai akhir. Penting banget tuh. Jadi semua pitch project ya adalah mengecek itu tuh. Nah, kalau dari dirimu tuh gimana sih cara ngeceknya tuh untuk ketahanan, untuk mengetahui filmmaker mana atau ide mana yang bisa bertahan sampai jadi film gitu? Yang pasti ini juga berlaku di berbagai forum di dunia juga adalah kalau kita ngelihat di proposalnya udah ada existing funding, jadi mereka mengikuti lab dan forum ini untuk bisa cari matching funding, jadi udah tahu mereka punya komitmen akan menyelesaikan filmnya gitu, jadi makanya penting. Iya. Berarti kalau seandainya mereka sama sekali baru, itu susah ya berarti ya kalau misalnya belum ada existing fundingnya? Bukan berarti tidak mungkin.
pasti pasti bisa kelihatan potensinya sebenarnya dari bagaimana proposalnya diformulasi itu udah kelihatan sering sekali gitu. Kalau ini emang emang memang proyek yang dibuat dengan passion dan memang butuh untuk diselesaikan sesegera mungkin misalkan gitu ya, kita bisa tahu. Dan sebenarnya ada tipsnya juga, kayak terutama untuk di film dokumenter adalah berapapun yang udah kita spend untuk riset misalkan, karena biasanya harus udah buat kayak materi video riset kan, video pitch trailer istilahnya. Itu tuh kan sering kita bikin aja gitu ya, turun syuting sendiri, videoin, terus edit sendiri. Nah itu sebenarnya semua bisa dikalkulasi harganya, terus itu jadi bisa ditulis sebagai self investment. Dan itu bahkan kayak bayaran untuk diri kita sendiri itu yang paling sering dilupakan sama filmmaker kan ya. Tidak menghitung fee diri sendiri. Itu sebenarnya bisa ditulis sebagai self investment gitu yang udah keluar. Oke, tuh, berarti bagus sekali nih. Ada tipsnya. Berarti kalau seandainya, aduh, aku belum dapat existing funding di mana-mana nih. Nah, sekarang ada tips semacam ini ya, yang untuk memperkirakan dan mengkalkulasi bahwa segala expenses yang keluar pun, baik walaupun keluarnya mungkin dari dompet kita sendiri atau dompet orang tua kita gitu, atau dompet teman-teman kita. Tapi jangan dikarang-karang ya. Tapi jangan dikarang-karang ya, betul sekali. Iya, maksudnya udah kelihatan, misalnya harus syutingnya misalnya harus syuting di Yogyakarta gitu, bisa dari Jakarta, pasti kan udah ada cost yang keluar, bawa tim gitu. Itu sebenarnya duit awal itu juga bisa dihitung sih, jadi dia nggak kosong. Iya, betul. Iya, wah, menarik juga nih kayak gini nih. Nah, tadi ketika kamu bilang habis baru keluar gua, habis nonton berbagai macam film dokumenter dari seluruh dunia, ini tuh sekarang lagi tren apa sih untuk film dokumenter sendiri? Kalau lihat dari semua yang masuk. Kalau tren bukan cuma dari film-film yang ditonton ya. Yang dirasakan tuh sekarang lagi banyak banget film yang disusun dari hasil home video atau hasil pembuatan selama berapa dekade. Itu menarik sih. Kan ya, jadi kayak banyak yang bikin, banyak yang bikin film sekarang personal documentary misalnya. Jadi itu bahkan bukan cuma karena mereka ngorek-ngorek home video mereka, tapi misalnya mereka sudah tahu mereka mau buat film tentang ini dan sudah mulai dari 20 tahun lalu misalnya gitu, pelan-pelan diselesaikan. Itu lagi kayak wow, mind blowing sih akhirnya nontonnya, karena kita kayak transported back in time kan, dan terus rata-rata yang personal itu yang lebih ngena juga gitu. Iya, betul sekali. Ya, aku juga melihat kayaknya ada berbagai macam tendensi semacam ini. Apakah ini karena karena kita semua kebanyakan di rumah selama 3 tahun terakhir, jadi akhirnya bisa menemukan home video yang dulunya terlupakan, ya akhirnya bisa jadi gitu, mungkin bisa jadi. Iya, bisa jadi sih, jadi banyak waktu ya untuk. Terus juga kemarin begitu lockdown, banyak banget kan yang mulai bikin lockdown diaries gitu. Oh, betul, ya. Sekarang udah mereda gitu ya, tapi ingat juga emang kayak orang-orang jadi mulai merasa aware untuk merekam kejadian di sekitar misalnya, karena tahu ini jadi kayak penanda sejarah nih gitu. Iya. Ya, dan ini juga terkait dengan obrolan kita tadi di awal yang dirimu bilang, sekarang kan film-film dokumenter itu pendekatannya udah nggak melulu talking heads, tapi udah mulai yang tadi kan, yang udah berjalan seperti observasional, yang mengikuti ke karakter-karakternya masing-masing, individu masing-masing. Nah, apakah itu juga berlaku di Indonesia juga, atau termasuk yang tadi itu yang menggunakan home video sebagai salah satu materi pembuatan filmnya? Apakah dirimu juga melihat ini di Indonesia? Oh iya, kalau di Indonesia malah sudah kalau misalnya personally yang pertama dokumenter Indonesia yang ku tonton modelnya observational dan sangat sukses sekali menggunakan cara itu tuh filmnya Salahuddin Siregar, Negeri di Bawah Kabut kan. Nah, kayaknya waktu itu adalah proyek dari Gute ya, lupa nama programnya, tapi ada beberapa film yang dibuat di program itu. Nah, hampir semuanya deh kayaknya pendekatannya observasional, dan itu was really good. Jadi nggak baru sih, udah lama sebenarnya gitu. Jadi di Indonesia pun sekarang sebenarnya sudah lama.
menggunakan itu ya. Mungkin sebelumnya udah ada, tapi aku ingat yang pertama aku tonton film itu. Oke. Nah, mungkin kalau ini buat penonton, kalau ini maksudnya buat penonton umum kali ya, buat penonton umum yang hadir di Road to EOS kali ini, itu ada perbedaan juga nggak sih mendasar lainnya antara film dokumenter, membedakan film dokumenter dengan film lainnya gitu. Terutama sekarang, apalagi seperti yang tadi kita bahas, film dokumenter juga sudah memiliki pendekatan-pendekatan yang jauh lebih personal, lebih seru, dan juga tidak lagi berbentuk seperti film dokumenter yang mungkin kebanyakan orang tahu. Maaf, kelewat gimana tadi? Jadi maksudnya perbedaannya antara perbedaan besar antara film dokumenter dengan film lainnya mungkin ya. Itu kali ya pertanyaannya. Untuk penonton umum sih biasanya, bukan penonton yang terbiasa nonton di festival. Oke. Mungkin kalau misalnya penonton umum aksesnya ke dokumenter biasanya di televisi ya. Kayaknya ya, kalau misalnya di luar dari festival. Sementara yang di TV itu program dokumenter kayaknya banyak formatnya tuh kayak TV feature dulu disebutnya, atau TV magazine ya, lupa. Jadi seperti hal yang bisa kita nonton banyak di TV, bisa kayak mengupas seorang maestro, jadi modelnya wawancara gitu. Jadi beda mungkin dengan film dokumenter yang dibuat secara independen gitu, sama pembuat film lebih muda yang misalnya orientasinya ingin membuat perubahan dari filmnya. Jadi selalu biasanya ngambil topik-topik entah itu lingkungan hidup atau politik, bisa social issue. Mungkin juga sekarang di YouTube udah banyak yang upload ya dokumenter-dokumenter yang relevan dengan situasi politik misalnya gitu. Jadi banyak banget format dokumenter yang bisa diolah, dan itu bedanya dengan fiksi ya tentu jelas sekali. Karena kalau fiksi scripted kan, kalau fiksi ada naskahnya. Nah, tuh berarti kan penonton-penonton umum juga sudah mulai tahu bahwa kalau perbedaan yang mendasar antara film dokumenter dengan film fiksi atau film lainnya, paling nggak minimum itu deh, bahwa kalau film fiksi sudah pasti ada naskahnya. Ya. Nah, padahal dokumenter ada naskahnya juga, tapi bukan naskah yang disusun dari yang awal. dibaca. disusun saat editing. Iya, bukan naskah yang ditaruh di atas gitu untuk dibaca. Iya, bukan skenario. Nah, ini juga gini nih, Far, banyak sekali teman-teman EOS juga yang nanya sih, followernya EOS yang nanya ke EOS, dan mereka tuh ingin sekali bikin film dokumenter, cuma pertanyaan mereka adalah gimana ya dapetin fundingnya, apakah memungkinkan untuk ikutan short film pitching juga di EOS misalnya, semacam itu. Jadi ada ini nggak sih, ada tips-tips nggak sih yang mungkin bisa sharing buat teman-teman yang lagi pada mau bikin film dokumenter ini? Pertama tentang funding, dan kedua tentang distribusi. Oke. Kalau funding biasanya memang program-program kayak EOS ya, festival film yang punya pitching forum yang menyediakan dana. Jadi itu mungkin Putri yang bisa ceritain ada pitching buat dokumenter apa enggak. Di luar itu sekarang banyak banget kayaknya program-program dari pemerintah, dari kementerian yang kasih pendanaan buat film. Itu jadi modalnya bisa ikut labnya dulu, atau kurang tahu sih kalau di Jogja tuh kan ada Danais ya, dana istimewa panjangannya. Jadi kayaknya gak tahu, sekarang tuh akses yang paling sering menyebarkan informasi kayak gini biasanya Instagram ya, untuk cek misalnya ada program-program dari festival atau pemerintah. Kalau misalnya di luar itu ya itulah dokumenter kesusahannya karena nggak bisa profit oriented sama sekali. Jangan harapkan mendapat profit gitu ya, kayak nanti cari investor gitu, nanti mau diputar di bioskop nggak bisa gitu sayang. Nah, kalau misalnya ikut program-program pelatihan juga itu sering ada stasiun TV yang mengkomisi dokumenter. Nah, itu mereka juga biasanya
bisa misalnya kita punya proyek dokumenter panjang dengan cerita yang selebar ini, terus nanti kalau stasiun TV ya tertarik, mungkin dia bisa kayak commission bikin versi pendeknya, tapi ngambil satu segmen ini aja. Nah itu sebenarnya kan nggak tahu kalau TV nasional atau TV lokal, tapi kalau misalnya TV-TV yang kayak NHK gitu ya, Ya. terus Channel News Asia misalnya, ya mereka tuh cukup memberikan dana yang pas lah untuk bikin film pendek gitu ya, bukan film, jadinya kayak produksi TV pendek yang nanti dari hasil syutingnya itu bisa buat materi bikin film panjangnya juga gitu, dan itu bisa kayak subsidi silang. Tapi ya itu jadi membuat dua versi berbeda. Jadi bisa seperti kebanyakan yang kita tahu seperti NHK ya, yang banyak mengakomodir pembuatan film dokumenter walaupun secara series atau film dokumenter pendek. Jadi kalau misalnya seperti proyek NHK ini, kita bisa mengajukan ide kita untuk dibuat di situ sebagai series mereka. Ya maksudnya pasti ada lewat prosedur tertentu ya, pitching segala macam. Dan nanti kalau misalnya si filmmaker yang mau membuat produk panjang dari si film pendek atau film series ini bisa juga berarti ya, Far ya? Bisa. Itu nanti mungkin juga harus pintar-pintar produsernya di awal sebelum menandatangani kontrak ya, memastikan bahwa semua materi tidak eksklusif, bisa dipakai untuk versi lain, dan itu kayaknya lumrah kok, biasa. Karena kalau buat versi TV kan pasti ada perbedaannya dengan versi yang mau kita buat full gitu. Ya, ya. Nah, kalau untuk outletnya sendiri, untuk distribusinya sendiri itu gimana? Par misalnya termasuk yang mengirimkan ke Sheffield Dog gitu, atau adakah selain festival-festival atau mungkin ada outlet yang lain untuk distribusinya? Kayak kalau biasanya baik dokumenter maupun fiksi gitu, kalau bikin film yang nggak cuma direncanakan untuk theatrical release, itu awalnya strateginya biasanya kayak premier di festival dulu kan. Jadi kalau misalnya kita mau coba premier di festival juga harus mengerti mana festival yang top tier. Karena kalau misalnya festival, kalau kita misalnya mau diputar di Cannes misalnya, yang Putri Amanoval sering mampir ya. Itu tuh biasanya cuma mau world premiere kan, jadi jangan sampai udah diputar di di acara festival atau pemutaran lainnya, terus kita apply ke top tier, itu jangan. Jadi strateginya harus cari kayak festival-festival besar dulu, kalau misalkan sudah berhasil diputar di situ ataupun tidak lolos, baru masuk ke tier 2 gitu misalnya. Sampai ya setiap film itu kan kayak nasibnya beda-beda, dan penontonnya juga beda gitu kan. Jadi mungkin dapatnya world premiere-nya di festival di Indonesia juga banyak banget kan, festival di Indonesia sekarang yang muter-muter film kita. Ada EOS muter film Indonesia kan ya? Iya. Ada kan? Nah, enggak. Tapi kalau seperti itu tuh, misalnya kalau untuk dokumenter sendiri itu tier atasnya tuh apa sih? Apakah Cannes atau mungkin ITFA justru malah yang tier atasnya, atau? Kalau yang dokumenter, yang khusus festival dokumenter, ITFA sih, yang kayak masih ITFA nomor 1. Masih ITFA nomor 1 ya? Iya, terus habis itu ada Hot Docs. Itu Hot Docs, yang udah North America ya. Terus nanti Sheffield Dogs, ada CPH Dogs juga ya? Ada CPH Dogs juga, sama udah banyak sekarang festival Dog Leipzig gitu misalnya. Dan juga untuk festival ini nggak semuanya mewajibkan world premiere gitu. Kayak kalau misalnya Sheffield minimum UK premiere, jadi belum pernah diputar di Inggris gitu. Jadi kalau harus Sheffield UK premiere ya. Nah, ngomongin soal Sheffield sendiri, ini apa aja sih persyaratannya biasanya untuk bisa diterima di Sheffield Dogs? Kalau secara eligibility sih, yang penting dirilisnya 1 tahun sebelum festival. Lupa ya, kalau misalnya yang tahun ini udah tutup ya sekarang, tapi misalkan tidak boleh dirilis sebelum 1 April 2022. Itu eligibility-nya itu, dan minimum UK premiere. Jadi setahun sih biasanya. Oh gitu, jadi jadi misalnya kalau dia rilisnya atau sudah jadi filmnya di bulan Februari 2022 tuh nggak eligible ya berarti untuk di Sheffield ya? Kalau
Kalau sudah diputar aja. Kalau sudah diputar. Belum pernah. Ya, tapi kalau belum. Sorry, belum pernah iya enggak kok. Iya harus selesai setelah itu. Selesainya setelah itu dan belum pernah diputar. Gitu. Oke. Jadi kalau belum pernah diputar di mana-mana, tapi selesainya juga, maksudnya selesainya let's say di bulan itu, tapi belum pernah diputar di mana, masih let's say masih punya chance ya. Ya asal belum diputar di Inggris. Tentu saja semua festival lebih happy kalau world premiere atau international premiere atau European, American premiere itu lebih happy ya. Tapi banyak juga festival karena tahu ya penontonnya beda juga. Yang penting belum pernah diputar di negara ini gitu. Jadi masih oke. Jadi tadi balik kalau misalnya kalau udah di festival itu biasanya baru bisa merencanakan pemutaran lain yang sifatnya roadshow. Kalau dokumenter ya banyak yang mulai kayak melakukan roadshow. Terus habis kalau misalnya ada rencana theatrical release, banyak juga ya dokumenter Indonesia sekarang yang udah tayang di bioskop. Itu juga biasanya setelah festival premier gitu. Setelah itu mungkin online platform juga banyak sekarang yang udah acquire dokumenter. Jadi memang kalau misalnya tadi yang seperti dirimu bilang roadshow itu kan kayak misalnya kemarin itu aku juga sempat nonton filmnya Udin yang pesantren di Salihara dan juga dia juga sempat premier juga di Madani juga gitu dan masuk ke bioskop juga walaupun mungkin bioskopnya tidak terdapat terlalu banyak layar ya kayak di Indonesia pun aku juga baru melihat beberapa film dokumenter saja gitu yang bisa masuk bioskop. Itu sebenarnya kenapa ya Far ya? Kenapa ya? Kayaknya itu sih. Kan gitu harus diputar di bioskop. Iya sih. Amin. Bioskop pun juga seperti festival ada programmernya. jadi kan juga mereka harus mengukur penonton. Jadi mungkin ada pertimbangannya mereka film yang bisa penontonnya cocoknya di mana atau dari sekian banyak film yang mereka putar. Tapi ya itu namanya strategi lah dari. Oke, baiklah. Nah ini juga termasuk sebenarnya pertanyaan aku dan tadi juga Novel juga tanya sih di sini. Kira-kira tuh film bagaimana caranya supaya banyak orang yang menonton film dokumenter di festival film umum seperti Europe Antik. Distracted baca Fauris tuh kakak-kakak. Hai Ais. Gimana caranya gimana caranya nonton itu kalau aku lihat gitu ya maksudnya nggak cuma di Europe, maksudnya di festival film lain yang juga ada di Indonesia kayaknya penonton film dokumenter itu juga mungkin nggak terlalu sebanyak penonton film non dokumenter. Nah ini concern aku dan tadi Nova juga bertanya di sini. Lucu gitu. Nah ini harus marketing festivalnya dong yang memformulasi kayak kalau misalnya sekarang lagi jadi programmer itu kerjaannya tuh nambah harus bikin program notes tapi sebenarnya sinopsis yang akan dipasang di katalog ataupun website. Jadi kita harus membuat sedemikian rupa supaya bikin penasaran juga kan dari baca katalog gitu. Itu kerjaannya Novel padahal dulu tuh di GFest. Jualan. Iya, emang harus jualan. Nggak bisa kalau nggak jualan ini. Oke, berarti nanti. Terus ini sih kalau kelebihan menonton di festival itu adalah ini beda banget tapi waktu di programmer nonton di rumah di laptop gitu ya. Festival itu kan kita menonton di layar besar dengan apa dengan sound system yang mumpuni. Nah, itu tuh efeknya kan lebih oke, apalagi perasaan menonton komunal gitu bareng yang lain. Ditambah ada pembuat filmnya. Nah, kalau diskusi Q&A film dokumenter itu biasanya yang diundang juga protagonisnya kan. Maksudnya subjek utama yang ada di filmnya ataupun diskusinya juga jadi lebih membicarakan topiknya. Itu yang bikin seru gitu. Jadi itu mungkin beberapa hal yang kalau misalnya ini teman-teman di rumah penonton EOS tadinya kayak belum kepikiran milih untuk beli tiket dokumenter, gratis ya. Kita jualan di sini.
jadwal dokumenter, ya ya dicoba. Kalau misalnya pengalaman menonton di festival itu sangat berbeda dengan pengalaman kita menonton di rumah yang bla 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 and chill itu. Oke, bla bla bla. Kok jadi Kok jadi ke sana ya? maksudnya ya kalau Oke, sekarang nonton dokumenter di situ kan pasti kan. iya, Maksudnya platform banyak. semacam ini sangat membantu dokumenter langsung naik peminatnya lah. Betul. Jadi banyak juga pembuat film yang dapat commission untuk film, mau nggak mau itu sangat membantu mempopulerkan menonton film dokumenter gitu, apalagi crime series kan. Nah, Iya loh. nah iya, itu kita nonton di rumah di handphone ya seru-seru aja, tapi cobalah menonton film-film dokumenter di festival yang proses pembuatannya banyak yang sampai 5 tahun loh, itu bisa terasa detail-detailnya. Jadi memang benar-benar menghargai filmnya di tempat yang proper, secara sinematiknya juga beres ya, terus bisa nonton filmnya bareng-bareng sama teman-teman, dan juga note buat festival organizernya harus bisa jualan babe untuk kasih nonton. Jangan ditulis yang gimana gitu. Ya, jangan ditulisnya nanti yang cuma ngobrol-ngobrol aja, nanti orang nggak orang. Harus jual tulisannya. Oke. Nah, selama ini nggak selama ini sih, karena kan dirimu mulainya tadi seperti di awal kali kita ngobrol, malah justru bukan dari dokumenter ya, baru dari sejak di Indox di 2014 ya, baru mulai ke situ. Nah, mungkin ada nggak sih ide atau mungkin momen yang nggak pernah bisa terlupakan gitu loh pada saat either ngerjain lab development, atau tadi kan juga dirimu pernah bilang juga pernah nemenin teman-teman bikin film gitu on the field, atau mungkin pada saat programmingnya juga itu, atau pada saat penayangannya, ketika biasanya kan aku kebayang jadi programmer di film kan kita juga kadang-kadang suka nge-host ya Q&A-nya, atau ada sesuatu yang lucu-lucu gitu nggak sih yang nggak bisa terlupakan, atau mungkin malah bikin kesel terlupakannya nggak dalam arti bagus. Susah ingetnya apa ya, semuanya memorable. Kalau bikin lab itu ini sama kayak ngerjain festival sih, selalu kayak persiapannya sama ngerjainnya ampun-ampunan gitu, yang kayak aduh udah deh habis ini kapok. Kayak begitu udah selesai terus melihat betapa biasanya kalau peserta-peserta workshop itu mereka tuh keluarganya langsung kencang, langsung dekat sama kita, terus yang kayak berterima kasih walaupun tidak diminta ya gitu, yang kayak bilangin life experience gitu, berasa kayak hal-hal kecil yang kita lakukan ibaratnya cuma mastiin catering siap waktu aja, jadi kayak oh ini nggak gitu doang. Penting catering tiap waktu. Soalnya kalau lapar nggak konsen ikut workshopnya gitu. Jadi kayak walaupun kita bukan orang yang ada di garda depan membuat filmnya, tapi sebagai fasilitator itu jadi merasa kayak kalau it helps gitu. Jadi ya selalu senang gitulah selesainya. Jadi kayak oke, nggak kapok lagi deh gitu. Biasanya gitu. Terus kalau nggak tahu ya, kalau festival yang memorable, ya pastinya kalau kita jadi programmer terus penonton tertawa di momen-momen yang kita kira penonton akan tertawa aja, itu udah mengharukan ya. Itu atau pokoknya kayak dapet ya, itu sih suka duka programmer kayak gitu ya. Ya itu rewardnya programmer ya. Rewardnya programmer ya sih kalau penontonnya senang. Kayaknya kalau dipikir-pikir anaknya ini ya mudah disenangkan ya kalau jadi film programmer, dengar penontonnya ketawa aja udah seneng gitu, udah bahagia gitu kayaknya. Iya, betul. Iya, gampangan. Gampangan sama palingnya nggak tahu ya, Q&A aja gitu, kayak ya seneng aja kalau banyak yang nanya ya kan. Jadi nggak usah mikir nanya apa. Iya, betul. Jadi penonton aja pertanyaannya, nggak usah perlu kita lagi. Atau kalau banyak yang nanya berarti semuanya tune in nonton filmnya. Aduh, jangan sampai gitu dong. Apa ini kan menjawab pertanyaanmu nggak sih, Put? Apa kita
kita asal jadi. Tapi kan emang benar-benar berdasarkan dari pengalamanmu juga selama ini. Tapi Ya yang memorable ya hal-hal kayak gitu. Kayak nggak usah diceritain sedih-sedihnya lah ya. nanti nggak ada yang mau jadi film programmer ya, Far ya kalau gitu. Iya. Oh, ini aku juga sempat kepikiran ini, Far. Kalau untuk di dokumenter sendiri itu susah nggak sih untuk regenerasi film programmernya gitu? Misalnya untuk mencari teman-teman film programmer yang mau ya teman-teman yang mau menjadi film programmer terutama untuk di dokumenter. Sebenarnya kan sekarang ini kalau apa namanya ada teman-teman yang lagi memulai sebagai programmer juga nggak menutup diri kayak mengkategorikan saya programmer dokumenter atau saya programmer fiksi kan biasanya jadinya harusnya tidak kesulitan di aspek itu gitu. Kalau misalnya ada kayak aku yang jadinya niche banget dokumenter terus gitu, maksudnya kalau apa acara programming penjurian tuh selalu dokumenter ya karena karena tadi itu networknya orang mengiranya memang sudah fokusnya di dokumenter, padahal kita mah open aja ya. Anaknya murni sebenarnya aja. Iya, agak. Yang sekarang banyak melakukan inisiatif untuk regenerasi dokumenter itu kayak teman-teman di Minikino ya, ada program-program Indonesia Raja latihannya di situ. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman yang lain yang hadir di sini juga mau ikutan, pengen cari tahu caranya gimana, bisa langsung ikutan ke Minikino ya, ngecek-ngecek Minikino. Atau di Indok sendiri juga ada nggak sih kalau kayak gitu? Di Indok tuh sempat ada program yang salah satu komponennya adalah kritik film. Kritik film itu kan part of film programming juga gitu. Sempat ada dulu dan mungkin juga akan terus di-develop sih. Jadi stay tune aja. Kita tanya sama biasanya yang mengelola namanya OB. Ada OB kayaknya. Ada Albert Dida biasanya yang mengelola OB tuh kalau program-program apa namanya edukasi. Iya. Jadi bisa bertanya nanti pada OB untuk program-program edukasinya Indox, atau mungkin juga tadi seperti Farah bilang ke Minikino, atau bisa juga ikutan mungkin sebagai nyoba-nyoba dulu di kontak-kontak toel Alia ya di FFD kali ya. Iya, kalau dokumenter sebenarnya FFD sih di apa namanya di Indonesia. Di festival film dokumenter. Iya. Kalau di festival luar itu banyak banget program youth jury. Ini juga mungkin EOS in the future mau mempersiapkan gitu. Itu kan juga apa namanya inisiatif untuk regenerasi gitu. Jadi emang melatih apa namanya kritikus muda. Oke. Jadi kalau youth jury itu dia selain teman-teman yang jauh lebih muda bisa diundang, apakah ada kriteria sendiri nggak sih, Pak? Tergantung yang membuat programnya ya. Kalau mungkin mereka harus buat aplikasi kan, biasanya harus menulis motivation letter sama mungkin kalau kayak aku sendiri kemarin misalnya untuk Sheffield walaupun bukan youth jury tapi juga pasti sebelum diajak ada interview istilahnya, mungkin nggak formal interview, more of like a conversation gitu dengan direkturnya pasti kan. Nah itu biasanya ya membahas taste, mungkin jadi membahas apa yang kita tahu, apa yang kita cari, apa yang kita suka dari dokumenter itu kan cocok-cocokan jadi soal festivalnya. Jadi kayak mungkin perbanyak wawasan menonton dan referensi. Jadi kayak pun sekarang kalau aku lagi programming itu selalu dimintanya bandingkan gitu. Misalkan kita punya berapa film yang kita masukin shortlisted, terus mau dibandingkan dengan yang mana. Atau kita ngebayangin sudah pernah ada yang bikin cerita ini, approach-nya seperti apa yang sebelumnya, apakah dia melakukan approach yang baru gitu. Jadi itu terbantu kalau kita rajin menonton gitu, misalnya jadi punya referensi yang banyak gitu. Ya. Oke. Sip. Kayaknya udah semuanya nih ya, udah kita bahas nih. Tinggal bahas kehidupan pribadi, habis ini one-on-one aja ya. Iya, tinggal bahas kehidupan pribadi sama ngucapin happy pre-birthday sih sama dirimu.
dia makanya free kan, free Oh birthday iya, kan. happy birthday ya. Sama Novel. Bisa barengan gitu sih ulang tahunnya sama Nova. Nggak tahu. Banyak yang 11 April, bukan cuma kita aja pacaran. Ya kan paling nggak dari teman-teman gue kalian berdua lah. Jadi Iya, ada Amin Syabana juga. ini juga ya ampun. Aduh, Makasih aduh, Putri. terima kasih banyak. Terima kasih Farah, terima kasih sudah mau keluar sebentar dari guanya untuk ngobrol-ngobrol sama kita. Habisnya lagi nunggu mau nonton Barbie di bioskop kapan. Iya Ya, loh, langsung jadi nonton Barbie. Habis itu kayaknya biar kepalanya lebih ringan netral. gitu kan. Dinetralisir. Iya. Thank you so much ya Farah. Thank Sudah you mau juga. berbagi pengalaman. Makasih udah diundang. Cepat sembuh Putri. Iya, sampai ketemu lagi. Ya, semoga lancar persiapan EOS. Terima kasih. Kamu juga semoga lancar penjuriannya, selectingnya. Ya, makasih banget. Thank you. Oke, bye-bye. Bye. Oke, tadi seru banget. Aduh, sorry. Sorry. Iya, tadi seru banget ngobrol sama Farah. Farah Dila Nurdin. Jangan salah lagi, aku bukan Farah Dila Daud, Farah Dila Nurdin. Untuk sesi dokumenter film programmingnya tadi seru banget. Kita bisa tahu apa sih, kebetulan karena Farah juga sekarang lagi menjadi programmer advisor untuk Sheffield Doc. Sheffield Doc ini adalah festival film dokumenter yang sangat terkenal di Inggris, di UK. Kalau kalian pernah ingat beberapa tahun sebelumnya kita juga sempat ngobrol sama salah satu programmer dari Sheffield Dog Fest saat itu waktu zaman pandemi, kalau nggak salah namanya Mita kalau nggak salah. Um, dan sekarang kita ngobrol sama Farah juga yang lagi dalam tahap programming menseleksi film-film dokumenter yang masuk ke Sheffield Dog Fest. Siapa tahu ada film Indonesia, tapi kayaknya enggak sih. Karena dia bilang dia nggak bisa nonton film yang Southeast Asian film production, jadi dia lebih banyak menonton film-film dokumenter dari negara-negara lain. Semoga apa yang di-share Farah Dila dan kami dari Europe on Screen hari ini berguna buat kalian. Jadi kalau kalian lagi ada pingin bikin film dokumenter atau film lainnya, mungkin bisa mendapatkan sedikit pencerahan dari obrolan hari ini. Dan seperti yang saya ingatkan di awal, jangan lupa kita masih terbuka untuk open submission short film pitching project kami yang akan ditutup baru nanti akhir bulan ini tanggal 30 April. Jadi sebelumnya silakan submit ide-ide filmnya, siapa tahu kalian terpilih menjadi finalis, siapa tahu bisa mendapatkan sebagian dana produksi nanti untuk bisa diproduksi dan filmnya bisa tayang di Europe on Screen tahun depan. Jangan lupa Road to EOS 2023 Instagram Live Session ini setiap hari Senin dan Kamis, kayak puasa, kalau bukan puasa Ramadan, Senin Kamis. Di hari Senin bersama saya dan di hari Kamis bersama rekan saya, Noval Yazid, yang besok juga akan berulang tahun. Jadi jangan lupa ya kalian ucapkan selamat ulang tahun kepada Noval dan kepada Farah Dila besok, karena besok mereka berulang tahun. Dan hari Kamis kita akan ngobrol bareng dengan di Road to Europe on Screen 2023 Instagram Live Session ini, kita akan ngobrol bareng dengan Swedish Film Institute dengan Theo Sapos, dan Noval yang akan membantu sesinya itu. Dan setiap minggu berikutnya nanti kami akan mengumumkan siapa saja expert atau filmmaker atau film programmer atau semua orang yang berperan penting di industri film, tidak hanya sutradara ya, tapi ada berbagai macam orang yang berperan penting dalam industri film, baik di Indonesia maupun di Eropa, yang akan kami ajak ngobrol selama di sesi Instagram Live Road to EOS 2023 atau yang kita singkat dengan RTE 23. So, thank you so much. Selamat menunggu waktu berbuka puasa, sudah menyempatkan waktu 45 menit bersama saya, Medina Putri Bismurti. Saya undur diri dulu. Sampai ketemu ya guys, Senin depan, and stay safe. Ciao.